Assalamualaikum sobat-sobat kreatif dimanapun teman-teman, sobat-sobat semua berada, seduluran youtuber semua. Kita kembali lagi di sini, coba mau reviewkan motor kedua dari ketujuh motor. Jadi nanti coba saya reviewin satu-satu. Jadi kita sesuaikan aja lah urutannya, yang memang sesuai urutannya parkir gitu aja sih. Jadi di sini motor kedua ini adalah motor Suzuki Shogun teman-teman yo. Shogun 125R yang masih belum kopling. Untuk perbedaannya di sini dibandingkan yang PR kemarin, ini menggunakan bambu KLX. Untuk setirnya sama ya teman-teman, pakai setir rental, masih menggunakan hangguar tulang sama. Untuk subreker belakangnya masih ori, masih bawaannya Shogun, jadi nggak kita rubah. Jadi untuk remnya juga masih sistem tromol, jadi masih sama sistem tarik handle kiri seperti Matic gitu teman-teman ya. Untuk motor ini kita sudah pasangkan lampu juga. Jadi kalau teman-teman sekiranya punya motor Shogun, tanya gimana bisa gini, bisa teman-teman ya. Motor Shogun pun bisa, jadi nggak harus motor Honda, motor Suzuki pun juga bisa, tergantung teman-teman motornya apa yang ada di rumah. Kan sayang banget kalau dianggurin aja. Kalau memang masih bisa dihidupin, kan nggak harus beli motor gitu teman-teman ya. Jadi di satu sisi menghemat biaya, di yang keduanya bisa dimanfaatin gitu. Jadi yang tadinya modelnya nggak menarik, sekarang kan bisa dibuat lebih menarik lagi. Untuk tujuan sendiri kan agar lebih enak dipakai-pakai jalan ke kebun, ke sawah gitu, lebih asik gitu teman-teman. Jadi di sini di video kali ini sesuai janji saya teman-teman, saya coba mau reviewkan satu persatu. Ini motor kedua teman-teman yo. Jadi di sini masih semuanya masih terpasang ori. Yang kita rubah hanya bambu KLX. Mungkin ini kalau untuk biayanya agak di atas dibanding yang kemarin, karena dari bambunya kan teman-teman mungkin sudah tahu, sudah paham kalau bambu KLX itu lebih di atas sedikit dibanding RS King, bambu RS King gitu teman-teman yo. Jadi mungkin di motor kali ini biayanya agak sedikit mahal gitu bahasannya. Jadi untuk motor ini awalnya kita ambil itu nggak bunyi teman-teman. Informasi ini untuk motor ini awalnya nggak bisa bunyi. Jadi sekarang alhamdulillah bisa bunyi. Cuma kita tidak melakukan pengerjaan mesin memang. Yang jelas kalau untuk karbunya kita gantikan baru. Soalnya memang karbunya nggak layak pakai teman-teman. Bau tedol. Jadi kita ganti baru. Jadi di luar itu kita nggak kerja mesin. Kalau oli ya kita cek lah gimana bagusnya. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita langsung aja bahas. Coba kita deketin. Oke, jadi di sini untuk di belakang seperti ini teman-teman ya. Bentuk bodi belakang sampai di tangki itunya kita buat miring teman-teman ya. Ininya kita buat miring. Ini supaya nanti bebannya kalau dimuatin itu beban karungnya itu ke belakang, jadi depannya nggak nancep gitu di jalan becek. Kalau memang tujuannya untuk di lumpur-lumpur. Adapun untuk standing kayaknya lebih ringan dibanding standar, kan posisinya jokinya duduknya di belakang di sini, jadi otomatis lebih ringan gitu. Bukannya karena dimodif seperti ini, bukan gitu, cuma intinya gitu. Oke, untuk teman-teman juga yang pernah DM saya tanya gimana buatin pelapis di gear di sini teman-teman ya. Biasanya itu di gear ada pelapis yang biasa kita pakai bekas sprocketnya Senso. Cuma di video kali ini kita tidak bahas dulu itu. Insya Allah nanti next berikutnya saya akan buatin video soal itu teman-teman ya, soal gimana bikinkan pengaman agar crankcase-nya nggak habis kemakan jerami gitu. Nanti coba kita akan bahas di sana. Yang jelas tips ataupun tutorial dari kami itu yang nggak begitu susah lah gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin di rumah sendiri. Walaupun jadi insya Allah nanti aku akan buatin video soal itu gitu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, video-video yang kita bagikan soal tutorial, tips, cara atau apa itu adalah masukan juga dari teman-teman, yang mana gimana caranya untuk menghemat biaya tapi bisa gitu teman-teman. Jadi itu saya coba ngambil kesimpulan
bahwa biar orang awam insya Allah bisa paham gitu. Jadi nggak semua itu serba di gimana ya. Biasa kan kalau orang yang benar-benar nggak ngerti itu semua itu, wah ini harus ngerubah gini tuh sekian gini, kayaknya susah banget, susah dipahami. Jadi saya coba pengen satu persatu bahas. Mungkin masih banyak yang harus saya bikinkan, caranya harus dilapiskan gear, swing armnya harus dimajukan, apa segala macam itu di video-video saya itu. Saya pengennya itu berbagi yang hemat biaya gitu, maksudnya itu di luar yang hemat biaya, teman-teman awam pun bisa coba ngikutin sendiri gitu loh. Maksudnya itu seperti itu tujuannya, bukan untuk ngajarin yang senior, bukan, itu salah besar itu. Kalau saya mau ngajarin yang lebih senior kayaknya justru saya belajar dari beliau, masa saya mau ngajarin beliau kan gitu. Jadi saya pengen coba berbagi tips seputaran modifikasi lah bahasanya gitu, yang versi ngerti saya seperti itu saya coba sharekan. Ya syukur-syukur bisa diterima di teman-teman modifikasi semua. Ada salahku ya monggo dikritik. Saya masih belajar di sini, bukan saya yang paling benar, bukan. Saya bisa karena teman-teman semua gitu. Jadi saya terus belajar dari masukan ataupun komentar dari teman-teman. Saya masih belum ada apa-apanya dibanding teman-teman yang sudah terdahulu. Jadi di sini saya bukan untuk niatan untuk ngajarin siapa-siapa. Saya akan share ataupun berbagi yang saya ngerti. Teman-teman suka yo monggo. Kalau teman-teman nggak suka bisa nggak diikutin itu. Jadi di luar itu semua tujuannya itu teman-teman yo. Jadi jangan sampai teman-teman nanti di luar sana mikirnya salah persepsi, saya harus gini nggak gitu teman-teman yo. Kita masih belajar, sama-sama belajar lah gitu. Jadi kalau pedomannya itu punya ilmu dibagi-bagi gitu. Ada yang dimengerti lah gitu, di-share ke teman-teman. Gitu sih tujuannya teman-teman ya. Syukur-syukur bisa di like, subscribe. Oke teman-teman, jadi di sini coba kita bahas lagi soal motor. Ini mesinnya Shogun. Ini kita nggak kerja mesin teman-teman ya. Jadi mesinnya masih standar. Ini cuma kita gantikan saja olinya karena memang olinya nggak ada, tinggal sedikit sekali. Jadi ini oli aja yang kita ganti sama karburator. Untuk di kelistrikan kita cuma benerin kembali. Yang tidak ada ya kita buat ada. Seperti bending starter kan tidak ada memang. Jadi karena harus ada starter tangannya, jadi kita adakan kembali. Untuk kran penghisap ini teman-teman ya, kemarin nggak difungsikan, ini coba saya fungsikan kembali. Jadi karena memang dasarnya ini Shogun pakai kran penghisap, jadi saya coba fungsikan kembali lah gitu. Apalah salahnya saya coba kembalikan ke setelan standar seperti itu. Jadi di sini nggak ada yang tak buat-buat. Jadi bagaimana dealer lah gitu. Kalau untuk yang dikorek-korek mesin ini enggak teman-teman ya, saya enggak untuk bahas itu dulu. Ini versi standaran semua. Jadi versi yang bahasanya itu yang hemat biaya, yang motornya nganggur bisa dimanfaatkan kembali. Seperti itu teman-teman. Oke, ini coba kita mau dinaikin. Di tingginya gimana? Ada juga yang pernah tanya gimana posisinya kalau naik, setirnya jauh apa enggak. Kalau pakai setir gini, sebentar coba Bambang Mustaqim saya suruh tes naik. Jarak dari si pengemudi dengan setir apakah jauh atau enggak. Jadi di sini coba Bambang Mustaqim mau coba naik. Mungkin kalau untuk reviewnya teman-teman sudah pada paham ya, ini sama kurang lebih sama semua. Kalau ban-bannya ganti, bambunya pakai bambu steering keyless, selebihnya saya pikir sama. Kalau rem masih menggunakan rommel teman-teman ya. Jadi benar-benar menghemat biaya lah, nggak ngerubah cakram belakang. Untuk lingkaran masih 17 semua. Jadi itu bebas teman-teman. Mau modifikasi di depan di 19 bisa aja. Tergantung pemiliknya. Lek duitnya tebel yo, bisa dijosin lagi kan gitu. Jadi di sini kita buat sesuai pemiliknya gitu. Bukan mau saya. Jadi kita coba ikutin pemiliknya. Ya syukur-syukur bisa 100% sama. Kalau nggak bisa yo mohon dimaklumi lah seperti itu. Kita sudah upayakan semaksimal mungkin. Tapi karena oke lah teman-teman, ini berhubung di sini hujan, jadi nggak terlalu kedengaran mungkin suara saya. Jadi langsung aja. Coba Bambang Mustaqim, coba naiki coba. Oke, tak mundurin dulu. Woi, pakai kacamata guys. Oke teman-teman, gaya sekarang. Itu tas isinya apa itu, bawa tas itu? Berlian. Oh, bawa uang. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi contohnya di saat dinaiki, jauh ndak itu setirnya?
Nah itu jaraknya seperti ini teman-teman ya. Coba dibuka tak kaki kirinya ya. Jadi apabila nanti di depan sini dimuatkan muatan barang atau mungkin gabah atau apalah sembarang teman-teman mau dimuatin apa ke depannya, itu jaraknya dari si kemudi nggak jauh gitu teman-teman ya. Ini kita coba terus benerin gitu. Jadi dari yang sudah dari yang lalu-lalu kita coba terus belajar terus dibenerin lah gitu. Jadi nggak gitu udah puas gitu nggak. Jadi kita coba terus gimana tetap bisa membuat pelanggan kami semuanya puas. Itu sih sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau memang pengerjaannya lama karena kita punya target sendiri teman-teman ya. Jadi targetnya kami itu gimana pelanggannya puas, bukan untuk ya semua orang kerja cari uang teman-teman ya. Munafikan kalau nggak kerja cari uang, tapi kalau nanti kenapa ada apa-apa nelpon atau apa gini-gini kan sama aja bohong kan gitu. Jadi gimana puas beliau yang tadinya mungkin nggak bunyi, yang terus pulang bunyi standar stabil, yang tadinya aktif starter tangannya nggak, sekarang diaktifin gini-gini, pokoknya intinya seperti itulah. Jadi mungkin bisa dipahami. Kalau teman-teman sering nonton video-video saya sebelumnya, insya Allah pasti bisa lebih paham. Coba posisi nih sendiri, belok-belok coba ya, itu belok kiri, belok kanan, belok belakang nggak bisa. Oke yo gitu, coba jijik-jijik kita spreker coba tuh untuk di belakang teman-teman yo. Jelas otomatis agak lembek karena agak miring. Kalau teman-teman pengen agak lembek dibuat agak miring aja ininya. Kalau yang pengen modif sendiri, kalau mau agak keras yo agak tegak. Cuma kalau bagusnya ya ambil pasnya lah supaya dilihat juga serasi gitu. Untuk di swing arm paha itu besi yang coba tunjuk Mas Mustaqim. Ini. Bukan besi paha itu di swing arm. Ya, itu tambahan teman-teman ya. Nanti ada pertanyaan juga kemarin itu apanya. Jadi itu cuma tambahan variasi lah gitu. Jadi kalau ada lutut di situ itu kakinya nggak habis dimakan sama rantai gitu. Coba kakinya. Lepas toh itu sepatunya. Ya. Itu. Jadi tumitnya itu nggak kena rantai teman-teman ya. Supaya aman dari itu. Itu sih sebenarnya variasi aja lah buat tambahan. Nah, untuk depannya coba subrekernya ya. Nah itu lembek sih, cuma dia kurus jadi kurang main itu subrekernya. Kalau dipakai jalan lembek itu. Cuma posisinya kan Bambang Mustaqim kurus, jadi nggak mampu nekan subreker. Oke lah gitu aja. Wes, itu apa kalau kamu bawa-bawa itu? Pakai kacamata. Oke ya, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman. Sing punya Shogun R125 bisa dimodifikasi seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.